memulai kehidupan kita, memulai hari kita, awal yang baru. We thank everybody for yesterday. Kemarin ingin menyampaikan terima kasih juga kepada semua penyembah atas festivalnya kemarin. One famous Christian saint, Francis. Ada pepatah yang diucapkan oleh seorang suci Kristen yang terkenal, yaitu Santo Francis. He said, "Don't worship me, wait till I'm dead." Jangan puja aku, tunggu nanti setelah aku meninggalkan dunia ini. Because I could fall down any time. Sebab aku bisa terjatuh atau jatuh terpeleset kapanpun. So we hope the disappearance day will be something, that's when the test comes. Di ujiannya nanti ya, ketika sosok yang kita puja itu setelah meninggalkan dunia ini seperti apa kita. We will all take birth. Kita semua telah mengalami kelahiran. Those who can practice Krishna consciousness their whole life, that means something. Bagi yang sudah menjalankan, mempraktikkan kesadaran Krishna seumur hidupnya, nanti ujiannya artinya ujiannya pada saat ajalnya tiba. Okay, so today we have a lot of devotees committing themselves to a lifetime of Krishna consciousness. Hari ini sudah ada banyak penyembah yang sudah menyiapkan dirinya untuk berkomitmen menjalankan kesadaran Krishna seumur hidupnya. Jaya Radha Madhava Kunja Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha
Shriman His Divine Grace, Sri Bhakti Vedanta Swami, Nanta Koti Vaishnavindi, Namacharya Srila Haridas Thakur, Premsi Kaho Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vindi, Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki, Shri Vrindavan Dham Ki, Shri Mathura Dham Ki, Shri Mayapur Dham Ki, Shri Navadvip Dham Ki, Shri Jagannath Puri Dham Ki, Ganga Mai Ki, Jamuna Mai Ki, Tulsi Devi Ki, Bhakti Devi Ki, Samaveda Bhakta, all glories to the Asura, all glories to the Asura. Maharaji was playing the harmonium so nicely. So, we ask all the devotees who are initiated to bless those who are getting initiated. Guru Maharaj meminta kepada semua penyembah yang sudah menerima inisiasi agar memberkati penyembah yang hari ini akan menerima inisiasi. And all of us to, like always think, okay, I should start over, I'm a beginner. Feel the same way we felt when we were getting initiated.
Dan juga semuanya bisa memperbaharui semangatnya. Jadi seolah-olah hari ini juga kita mengulang kembali itu semangat bagaimana kita ketika pertama kali didiksa. Prabhupada chose that word initiation. Srila Prabhupada memilih memang kata inisiasi itu untuk sebagai pengganti istilah diksa. So that means to start something. Arti kata inisiasi itu artinya memulai, mengawali sesuatu. So we might think, well, we don't even give initiation till someone's chanting for a few years. They're already doing everything. Ya, mungkin kita berpikir yang diinisiasi itu bukannya sudah berjapa bertahun-tahun begitu. Mereka memang sudah menjalaninya. Already chanting 16 rounds, already following the principles. Jadi mereka sudah mengucapkan nama suci 16 putaran, sudah melaksanakan 4 prinsip. So some would think, well, why do we need initiation? Ada yang kemudian berpikir, mengapa kita perlu diinisiasi lagi? But that's the mystery of the way Krishna does things. Tapi itulah misterinya bagaimana Krishna ingin melakukan sesuatu. The examples are given, like say you go to the university, you can go and attend classes without registering. Bisa diberi contoh juga, kalau di kampus kita mau kuliah, boleh-boleh saja kita ikut dalam kelas pelajaran di kampus itu tanpa kita mendaftarkan diri. But you don't get a degree. Tapi nantinya tidak akan dikasih gelar, tidak akan sah. How many classes you go to? Ini tidak memandang berapapun mata kuliah yang kita ikuti, kalau kita tidak mendaftar secara resmi itu kita tidak akan dihitung, tidak diberi gelar. But it's not material like that, it's a spiritual thing. But Krishna accepts when someone commits himself and becomes humble. Tentu ini juga berbeda, itu contoh yang bersifat material. Secara spiritual, Krishna menerima persembahan kita, dan khususnya jika kita sudah berkomitmen, sudah menegaskan diri kita untuk berkomitmen menjalankannya. So even Lord Chaitanya, he was initiated, he took initiation. Krishna himself. Bahkan Sri Chaitanya sendiri pun juga menerima inisiasi, walaupun beliau adalah Krishna sendiri. And you know, in his lila, his initiation was a dramatic change in his life. Dalam lila Sri Chaitanya, kejadian beliau menerima inisiasi itu, beliau mengalami perubahan yang sangat dramatis, yang sangat besar perubahan terjadi pada diri beliau. Because he went from being apparently a scholarly, not devotional person. Karena yang terjadi adalah terjadi perubahan dari Sri Chaitanya, sosok yang penuh kesarjanaan, jadi yang mungkin sikap baktinya belum terlihat. And being apparently proud. Dan terlihat juga seolah sebagai sosok yang berbangga diri atau kelihatan seperti angkuh. And then all of a sudden he just went to become a completely madman for chanting all the time. Dan kemudian tiba-tiba saja terjadi perubahan itu menjadi sosok yang begitu tergila-gila untuk mengucapkan nama suci Krishna. He went back to his guru and he said, "What is this mantra you're giving?" Sri Chaitanya mendatangi kembali guru beliau, bertanya, ini mantra apa yang telah Anda berikan kepada hamba? Hamba menjadi begitu menyukainya, tergila-gila mengucapkannya. And Ishwar Puri told him, "That's good. That's what's supposed to happen." Dan sang guru Ishwara Puri menjawab, ya itu bagus, memang semestinya lah seperti itu. But everybody feels something. Nah, kita pun juga ada merasakan suatu perubahan yang khusus ketika kita menerima inisiasi. And Krishna says, you have to approach a spiritual master, inquire submissively, render service. Krishna juga memerintahkan seperti itu, datang kepada guru kerohanian dan kemudian bertanya kepada beliau, melakukan pelayanan kepada beliau. And Rupa Goswami in the Nectar Devotion, he gives so many different ways about serving, but then he says 5 most important. The first is to approach a spiritual master, then take initiation and render service. Those first 3 things out of 5.
Rupa Goswami telah memberikan banyak petunjuk di dalam buku Lautan Manisha Rasa Bhakti itu. Tapi kemudian beliau menegaskan bahwa ada 5 hal penting yang harus dilakukan oleh seorang penyembah itu. Dan yang pertama dari 5 itu adalah datang kepada seorang guru kerohanian dan menerima inisiasi dari beliau. So that's like Advaita Acharya. He was Mahavishnu. He had so much power. He had actually called Lord Chaitanya to come and appear, and Lord Chaitanya worshipped him. Seperti halnya Sri Adwaita Acharya, beliau adalah Mahavishnu sendiri. Beliau memiliki kekuatan yang begitu besar dan beliau sudah berdoa mendatangkan Sri Chaitanya Mahaprabhu ke bumi ini. But when he met Madhavendra Puri, then he just immediately asked for initiation. Tetapi ketika Adwaita Acharya bertemu dengan Madhavendra Puri, beliau langsung menundukkan diri untuk memohon agar diterima sebagai murid, menerima inisiasi. So they're showing us that it's important. Itu memperlihatkan kepada kita bahwa hal ini penting untuk mendekatkan diri, datang kepada seorang guru. So Prabhupada asked at initiation, we always talk about 10 offenses because we say chanting 16 rounds every day attentively without offense. So we have to know what the offenses are. Di tiap kali inisiasi kita perlu membahas 10 jenis kesalahan itu, karena kita diperintahkan untuk mengucapkan nama suci dengan penuh perhatian dan tanpa melakukan kesalahan. Karena itu kita perlu mencermati tiap kesalahan itu untuk bisa menghindarinya. So we probably all know them. Just like, you know, to get a driver's license, usually you have to pass the test first, you know, that you know the rules. Dan tentu mungkin kita semua sudah tahu tentang 10 jenis kesalahan itu. Misalnya juga kalau mau dapatkan SIM, itu kita perlu ujian dulu, ada ujian praktek, dan juga tahu aturan-aturannya, tahu arti-arti rambu. Di rambu-rambu lalu lintas itu kita harus tahu artinya. So, and like in driving around America, it's a little tricky. Jadi kalau mengemudi di Amerika itu kadang agak sulit. Because they have different states, and states have different laws. Karena di sana ada negara bagian yang berbeda-beda dan masing-masing negara bagian itu punya hukum atau aturan yang berbeda. Like I was driving and I turned right when the light was red. Di Guru Maharaj mengemudi dan kemudian belok kanan ketika lampu masih merah. Police came. Ada polisi yang datang. He said we do that in California. Guru Maharaj mengatakan kami This is not California, boy. Kami biasa melakukan begini di California. Polisinya mengatakan ini bukan California. Check in every state. But so we need to know how to avoid the 10 offenses. Jadi kita perlu tahu bagaimana caranya menghindarkan diri dari 10 kesalahan. First is to just be very attentive in chanting. Yang pertama tentunya adalah dengan cara fokus atau memusatkan perhatian penuh saat berjapa. Prabhupada said, what is the problem? You chant with the tongue, you hear with your ear. Srila Prabhupada mengatakan, apa sih masalahnya? Jadi ucapkan saja nama suci dengan lidah dan dengarkan dengan telinga. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The first offense is blaspheme devotees. Kesalahan yang pertama adalah menghina penyembah. One Satsvarup Maharaj, he was talking, Prabhupada was there. Prabhupada had him speak, and he said, that means the pure devotee, the guru. Jadi pernah Srila Prabhupada berbincang dengan Satsvarup Maharaj dan membahas tentang poin ini dan mengatakan itu yang dimaksud adalah penyembah murni atau guru. Prabhupada said, no, any devotee. Tapi Prabhupada membantah, tidak begitu. Maksudnya adalah semua penyembah. So if we try to glorify devotees,
praise devotees, Kalau kita berusaha untuk memuliakan penyembah lain, look for the good and memuji penyembah dan memperhatikan atau melihat hal-hal baik dari penyembah lain, will be protected. maka kita akan terlindungi dari kesalahannya. To not think that demigods' names are equal to or independent of Krishna. Kemudian yang kedua adalah tidak menganggap bahwa nama dewa-dewa itu setara dengan nama suci Vishnu. So, if we read Bhagavad Gita, we should, be quite convinced that Krishna is the supreme. He says the demigods, that I'm the origin of all the demigods. Kalau kita sudah Brahma and Shiva are bewildered. membaca Bhagavad Gita dengan baik, kita pasti akan sudah diyakinkan bahwa ya Sri Krishna, Sri Vishnu itu adalah sumber dari semua dewa begitu, dan dewa Brahma dan Shiva pun berasal dari Krishna. So, aham sarvasya prabhu matat sarvam pravartate. Prabhupada translates everything material and spiritual comes from me. Sudah Bapak menerjemahkan sloka Even itu the bahwa avatars. segala hal material maupun spiritual itu berasal dari Krishna. Dan maksudnya bahkan semua avatar Vishnu itu juga berasal dari Krishna. So even different names, but Krishna is the most complete. All the names are in Krishna. All the names of all the other names of Krishna are included in the name Krishna. Walaupun ada begitu banyak nama Sri Krishna sendiri, gitu, tapi semuanya itu sudah tercakup dan termasuk di dalam nama Krishna itu sendiri. Disobey the guru, or to think he's an ordinary person, that's tricky because you saw that some of Prabhupada's servants, they started to think, well, he needs me. Kemudian yang ketiga adalah mengabaikan perintah guru atau menganggap guru sebagai manusia biasa begitu. Jadi ini perlu dicermati. Misalnya ada beberapa murid Srila Prabhupada yang menganggap bahwa mereka berpikir, oh Srila Prabhupada memerlukan diri saya. But, it's easy to think, well, I don't have to do that. Kadang juga kita dengan mudahnya berpikir, oh kita tidak perlu melaksanakan perintah ini, perintah itu. Sometimes devotees will say really crazy things. Kadang-kadang juga banyak penyembah yang menyebutkan hal-hal yang aneh-aneh. 4 regulative principles are just for brahmacharis. Ada yang mengatakan 4 prinsip itu hanya untuk para brahmachari sebenarnya. Sometimes they say that. Kadang-kadang ada penyembah yang It's for berkata everybody. begitu. Everybody the same. Tidak benar. Itu untuk semua penyembah. So we have to be careful. Dia harus hati-hati. Chant, keep the vow. That's all. Chant 16 rounds every day, no matter what. Dan teruslah mengucapkan nama suci 16 putaran setiap hari. And if there's Siapapun tantangannya. sometimes there's a reason we can't finish. Not very often, but it does happen. Kadang-kala tentu saja ada saat-saat di mana kita tidak bisa menuntaskannya dalam sehari. Tapi itu tidak sering seperti itu. So then we can make up. Nantinya bisa disusul ya, dibayar utang. Sometimes if you're in a hospital and they put you under unconscious state or something, obviously you're not going to chant your rounds. Misalnya kalau harus masuk rumah sakit, kemudian tidak sadarkan diri di sana atau dibius begitu, ya kita tidak bisa berjapa pada hari itu. So that's and follow the regulative principles. Dan kemudian Basic order everyone gets. melaksanakan, jalankan 4 prinsip. Ya, ini perintah dasar, itu semua penyembah diberikan perintah ini. Then to blaspheme the Vedic literature or literature in pursuance of the Vedic literature. Kesalahan berikutnya adalah menghina kesusastraan Weda atau kesusastraan yang sesuai dengan ajaran Weda. So by glorifying the Vedic literature, telling everybody how good the Bhagavad Gita is, how they should read it, how wonderful the Krishna book is, how wonderful, automatically we counteract. Ya, dengan cara memuliakan Bhagavad Gita, itu menyampaikan tentang Bhagavad Gita, tentang Krishna book kepada orang lain, gitu ya. Dengan sendirinya itu kita terhindar dari kesalahan menghina. But it also includes, not to criticize books like the Bible and the Quran and
other books like that, because they're also trying to promote that there's a Supreme Lord and we should all be His servants. Tapi itu juga meliputi supaya kita jangan sampai menghina kitab-kitab suci lain, Al-Quran ataupun Injil dan semua kitab lainnya, sebab kitab-kitab itu juga selaras sesungguhnya karena mengajarkan untuk bertakwa, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. And to make some mundane interpretation, or to think that the glories of chanting the holy name are exaggeration. Kemudian kesalahan berikutnya adalah menganggap bahwa kemuliaan nama suci itu adalah hal yang dilebih-lebihkan. Because there's so many statements, and that once chanting the holy name can counteract more sins than we can commit, and so many things like that. Karena memang ada banyak ayat-ayat yang memuliakan nama suci sedemikian rupa, misalnya cukup dengan sekali mengucapkan nama suci menghapus seluruh dosa yang mampu kita perbuat. Chant at the time of death, then everything is finished. You go back to God. Kalau kita bisa mengucapkan nama suci pada saat ajal kita tiba, maka kita sudah sukses, kita kembali kepada Krishna. That's something to think about. That there's nothing better to do than chanting the holy name. Ini hal yang perlu kita renungkan dengan baik begitu, bahwa tidak ada hal yang lebih baik lagi yang bisa kita lakukan selain mengucapkan nama suci. Because the mind, when we start chanting, especially japa, no, but you didn't do this, you got to do this. Ya memang si pikiran itu kalau kita mulai berjapa, pikiran langsung memerintahkan, oh harus kerjakan ini, harus kerjakan itu. And sometimes we have to get where our life is peaceful for the moment so we can chant. Tapi kita perlu menyisihkan waktu atau diri kita bahwa saat ini saya berkomitmen untuk mengucapkan nama suci dengan penuh perhatian. So there cannot be exaggeration because the holy name is Krishna, and Krishna is inconceivably unlimited. Jadi tidak mungkin semua hal itu hal yang dilebih-lebihkan, sebab nama suci adalah Krishna sendiri. Jadi Krishna tentu tanpa batas dan luar biasa, tak terhingga. Exaggeration is like these advertisements where they're saying how something is so great. This cream will make you look 100 years younger. This whiskey will make you so happy and all these things. That's exaggeration. Kalau yang dimaksud dengan yang dilebih-lebihkan itu, misalnya adalah seperti iklan-iklan gitu. Kalau pakai krim ini bisa kelihatan lebih muda 100 tahun, atau minum whisky ini akan bahagia. This selfie will make you very beautiful. Kamera HP selfie ini bisa bikin Anda sangat cantik atau tampan. It's all exaggeration. So people will think, well, just because you chant Hare Krishna, you're just exaggerating. Can't be really true. Jadi itu yang disebut dengan hal yang dilebih-lebihkan, begitu, dibesar-besarkan. Tapi tidak demikian halnya dengan pengucapan nama suci, karena sebenarnya sesungguhnya kemuliaan itu belum apa-apa begitu kalau terkait dengan nama suci. Bahkan belum bisa dibandingkan, belum apa-apa untuk menguraikan tentang kemuliaan Sri Krishna. Then we shouldn't make some interpretation. Berikutnya adalah jangan menafsirkan atau memberi pemahaman yang dibuat-buat imajinasi itu tentang nama suci. There's a really good example of that in Chaitanya Charitamrita. Ada contoh yang bagus sekali terkait hal ini, uraian di dalam Chaitanya Charitamrita. There was a devotee named Vallabhacharya. He was a scholar, very scholar. Ada seorang penyembah yang bernama Vallabhacharya, dia seorang sarjana yang hebat. So he came to Lord Chaitanya. Vallabhacharya datang menemui Sri Chaitanya. And he said, I've written a new interpretation of the holy name and I want you to read it. Dia berkata, saya telah menulis penafsiran baru tentang nama suci dan saya ingin Anda mendengarkan penjelasan saya. And Lord Chaitanya, no, I don't know anything, only, Gopal, Govinda, that's all. Yashodananda, that's Krishna, no interpretation. Sri Chaitanya langsung berkata, oh tidak, saya tidak tahu yang lain selain Krishna, Govinda, Gopal, dan tidak perlu ada penafsiran
terhadap nama-nama suci. He became frustrated because no one would read it because they knew Lord Chaitanya. He was going around the other devotees. Kemudian dia frustasi karena ya tentu yang lain tidak akan mau membaca atau mendengarkan sebab Sri Chaitanya sudah menolak. And we shouldn't sin on the strength of chanting. Kemudian yang berikutnya, jangan mengucapkan nama suci kemudian sambil berbuat dosa dengan maksud dihapuskan dosa. That's the sahajya. Itu mentalitas sahaja. They hear about all these things, how the holy name can counteract so many sins. Para sahaja itu mendengar uraian bahwa nama suci itu bisa menghancurkan, menyingkirkan segala dosa. So they think, okay, I'll stand and I'll just chant a few extra rounds. Maka lalu mereka berpikir, kalau begitu saya terus saja berbuat dosa, nanti akan ditambahkan saja mengucapkan nama suci. Or I'll kill that devotee, then I'll just circumambulate Tulsi. Atau aku akan bunuh penyembah itu nanti untuk menembusnya tinggal kelilingi saja tulasi begitu. Yani kani chapapani brahma. Yeah, it's okay. Counteract the sin of Ingat dengan killing. slokaya ikani capapani itu, jadi dia menganggap cukup mengelilingi tulasi, dosanya membunuh penyembah itu sudah terhapuskan. So we have to be careful. Jadi harus hati-hati dalam hal ini. It's especially common in some so-called Christians. Hal seperti ini umum itu terjadi di kalangan orang yang disebut-sebut pengikut. But the Sahajas in Bengal and Orissa, they really, the Sahajas in Bengal and Orissa, Tapi ada kelompok sahajia they di really take advantage of that. Orissa dan Benggala itu yang memang benar-benar memanfaatkan kenyataan ini tentang nama suci. So I was distributing books once in Australia. Satu kali Guru Maharaj menyebarkan buku di Australia. One Indian man went by. Ada orang India yang melintas. He said, I'm a Christian. Dia berkata, saya orang Kristen. So I said, okay, good. Go and sin no more. Guru Maharaj kemudian mengatakan, oh bagus ya, janganlah lagi berbuat dosa. You know that story? Tahu Famous kisahnya, story of Jesus. itu kisah yang terkenal tentang Yesus Kristus. He was sitting and a big crowd came and they were screaming and yelling and there was a girl running and Yesus sedang duduk begitu di tengah keramaian dan kemudian tiba-tiba saja ada seorang perempuan begitu yang datang melarikan diri begitu dan dikejar dan berteriak-teriak. so Jesus said, what's going on here? Dan Yesus bertanya, apa yang sedang terjadi? And they said, this woman, she's sinful, she's adultery and we're going to throw stones until she's dead. Dan orang-orang berkata bahwa oh perempuan ini dia penuh dosa, dia sudah berzina, kami akan melempari dia dengan batu sampai dia mati. So Jesus said, all right, whoever has never sinned, you can throw the first stone. Kemudian Yesus berkata, baiklah kalau begitu di antara kalian siapa yang tidak pernah berbuat dosa silakan lempar batu pertama. So one by one they just put down their stones and left. Mendengar itu satu persatu kerumunan itu menaruh batu yang mereka sudah pegang, mereka pun pergi. So then this woman, oh thank you, you saved me. Dan perempuan ini berkata, oh terima kasih Anda telah menyelamatkan saya. So Jesus said, go and sin no more. Disitulah Yesus berkata seperti itu, Don't pergilah, do it again. jangan berbuat dosa lagi. Artinya Yeah. jangan ulangi lagi. Count on. Oh well, I got off this time. No. Jadi jangan berpikir, oh sekarang saya lolos nanti. So devotees, of course, if we're following the principles and chanting, we're protected anyway. Dan tentu saja kalau kita sebagai penyembah, kita mengucapkan nama suci dan melaksanakan prinsip, kita akan terlindungi. And we should not think this is an ordinary, ritualistic, auspicious yagya or something as offered in the Karma Kanda. Yang berikutnya adalah kita jangan menganggap pengucapan nama suci itu hanya sekedar seperti hal-hal yang sifat ritual, gitu, upacara ritual Weda atau yagya yang So many diuraikan dalam yagyas Weda. are good karma. Karena begitu banyak yagya yang diuraikan dalam Weda itu dimaksudkan untuk menimbul karma baik. And it says in Chaitanya Charitamrita that
Even if you think that even 10 million Ashwamedha yajnas is equal to once chanting of the holy name, you'll go to hell. Kan ada disebutkan di Chaitanya Charitamrita, kalau kita menganggap 10 juta Ashwamedha yajna itu setara dengan sekali pengucapan nama suci, maka kita akan masuk neraka. Itu menegaskan tentang kemuliaan nama suci. Those yajnas are very powerful for material gain, and kings do it to help their whole kingdom. But the chanting of the holy name is completely spiritual. It's not for any material. Tentu saja yagya-yagya itu memiliki kekuatan yang luar biasa dan dilakukan oleh para raja-raja itu untuk kepentingan material. Tapi nama suci itu berbeda sepenuhnya, jadi sepenuhnya spiritual dan bukan untuk mencapai hal-hal material. And then number 9 is should not preach the glories of the holy name to the unfaithful. Dan kemudian yang nomor 9 adalah jangan mengajarkan kemuliaan nama suci kepada orang yang tidak meyakini. So sometimes they think, oh, we shouldn't preach. Kadang ada yang berpikir kemudian, oh kalau begitu artinya kita tidak boleh mengajarkan. But that means we approach everybody. That's Lord Chaitanya. Tapi artinya sebenarnya bahwa kita boleh datang mendekati siapapun. We go everywhere and chant the holy name. Kita pergi kemanapun, kita mengucapkan nama suci di mana-mana. But when someone's, blasphemous and against it, then we don't. And we don't tell people so much right in the beginning. Kemudian ketika ada orang yang memang terang-terangan terlihat menentang begitu atau menghina kita, jadi kepada orang seperti itulah yang kita jangan menjelaskan lebih jauh begitu, atau juga pada awal-awal kita tidak terlalu mendetail menjelaskan tentang kemuliaan nama suci. When someone's against it and arguing, and we don't pursue that because it makes them more offensive, and we're also offensive. Dan ketika ada orang yang tidak suka atau menentang itu dan menghina, kita jangan meladeni dia untuk adu argumen karena dia akan semakin menentang gitu, dan kita pun terlibat pada kesalahan. Then we give them a book. If some people will take the book just to see what's wrong with it, and then they get purified. Ya tentu kita bisa dengan sebarkan buku. Memang ada juga orang yang beli buku kemudian dicari-cari kesalahannya begitu. Tapi ya mereka akhirnya juga pelan-pelan disucikan. Then we should not fail to have complete faith in chanting. Faith is most important. Kemudian yang berikutnya adalah jangan sampai kita tidak meyakini tentang kekuatan nama suci ini. Jadi keyakinan atau iman kita itu serada itu sangat penting. This we'll find so many times. Gita, the Bible, chanting with faith, serving with faith. The faith is what makes it work. Kita akan temukan banyak penjelasan tentang keyakinan ini. Jadi diuraikan dalam Bhagavad Gita, ucapkan nama suci dengan penuh keyakinan atau lakukan pelayanan bakti dengan penuh keyakinan. Keyakinan inilah yang membuat mencapai sukses. Faith is the price of getting the holy name in the Namahatta started by Nityananda. Keyakinan itu serada itulah tarifnya atau harga untuk mendapatkan nama suci di pasar nama suci Sri Nityananda. We have 100% faith, then we get 100% Krishna. Kalau keyakinan kita 100%, maka kita akan dapatkan Krishna 100%. We have 50% faith, we get 50%. Kalau keyakinan kita baru 50%, 50% kita dapatkan nama suci Krishna. If we have imitation faith, then we get imitation Krishna. Kalau keyakinan kita itu imitasi atau palsu, ya kita dapatnya Krishna palsu. So Krishna says, Ashadadana Purusha Dharmasya Parantupa Prapyamam Nivartante Mrityu Samsara. Who knows where that verse is? Ada yang tahu dari ayat berapa itu? Huh? 9? What number? Anybody besides Maharaj? It's a very important verse, and it's very interesting because it just kind of pops up out of nowhere. Itu sloka yang sangat penting untuk diingat itu. Kita. Hard to think how does it connect, but if one does not have faith in this chanting of the holy name, then he can never attain to me. It returns again to this material world and enrich you samsara.
birth and death. Jadi arti sloka itu kalau seorang tidak meyakini proses kesadaran Krishna ini, maka dia tidak akan bisa mencapai diriku gitu, dan akan kembali kepada kelahiran dan kematian di dunia material. So there's, many places that the Harinam Chintamani goes over all these things. Dan di banyak bagian dari kitab-kitab suci itu diuraikan, khususnya misalnya Harinam Chintamani, And the Madhurya Kambinini by Vishwanath Chakravarti, even more. kemudian di kitab Madhurya Kadambini itu dari karya Vishwanath Chakravarti, di sana diuraikan lebih jauh And it lagi. said that inattentive chanting will create offenses. Dijelaskan di sana pengucapan nama suci yang tidak dengan perhatian penuh itu akan menciptakan kesalahan-kesalahan. So we calculate that attentive chanting will reduce offenses. Maka kita juga bisa memahami bahwa pengucapan nama suci yang penuh perhatian itu akan menghindarkan kita dari kesalahan-kesalahan. So concentrate. Jadi konsentrasi atau pemusatan Hare perhatian. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Like in the japa workshop, sometimes they record the chanting, and some devotees were quite surprised. Kadang dalam program Japa Workshop atau bengkel Japa begitu, di sana dilakukan, kita merekam suara Japa kita dan kita kadang kaget sendiri, oh seperti itu. We don't want it. It's not a race to see how fast we can chant. Clearly. Di Japa itu bukan balapan ya, jadi bukan cepat-cepatan, ucapannya dengan jelas. Now we just got the nectar devotion, right? Kita baru juga kembali tersedia buku Lautan Manisha Rasa Bakti. And there's one section, the qualities of Krishna. Di sana ada satu bab yang menjelaskan tentang sifat-sifat Sri Krishna. Then it has another, added on. This is a conversation between Yamaraj and the earth. Kemudian di sana ada sebuah bagian, itu ada percakapan antara Yamaraj dengan bumi, ibu bumi. This is people who want to be great personalities must have the following qualities. Barang siapa yang ingin memiliki sifat-sifat akan memiliki keagungan begitu, dimuliakan, harus memiliki sifat-sifat berikut. These things we'll find in many places. Kita akan banyak menemukan uraian seperti ini di kitab-kitab suci. Truthfulness, cleanliness, Kejujuran, kebersihan, mercy and perseverance, karunia dan ketabahan hati, renunciation and peacefulness, pelepasan ikatan dan kedamaian, simplicity and control of the senses, kesederhanaan dan pengendalian indria, equilibrium of the mind, pikiran yang seimbang, austerity, equality, and forbearance, pertapaan dan sikap seimbang dan sikap sabar, placidity, learning and knowledge, belajar terus dan memiliki pengetahuan, detachment, opulence, and chivalry, ketidakterikatan dan kesatriaan, influence, strength, and memory, memiliki pengaruh dan kekuatan dan juga ingatan yang kuat, independence, tactfulness, and luster. bebas, independen, dan kemudian cerdik dan cemerlang, Patience and kind-heartedness, sabar dan berhati mulia, baik hati, ingenuity and gentility. Ingenuity. Thinking how to do things. cerdas, Genius. Gentility, mannerliness, kemudian bersikap lemah lembut dan beretika, determination, teguh hati, perfection in all knowledge, sempurna dalam segala pengetahuan, proper execution, melaksanakan dengan cara yang tepat, possession of all objects of enjoyment,
memiliki segala objek kenikmatan, gravity, steadiness, serius dan kemudian teguh, mantap, faithfulness, yakin, fame, kemasyuran, respectfulness, memberi hormat, sikap penghormatan, and lack of false egoism. dan tanpa ego yang palsu. Persons who want to be great souls cannot be without any of the above qualities. Barang siapa yang ingin menjadi insan yang mulia, jadi dia tidak boleh kekurangan dalam satu pun dari sifat-sifat mulia itu. But we can try for these things. Krishna memilikinya secara sempurna. Jadi kita bisa mengusahakan diri kita untuk mencapai sifat-sifat itu dengan cara berpikir tentang Krishna. So we ask everybody to, everybody's already passed so many tests and interviews. Jadi para calon tentu sudah melewati ujian atau wawancara. And we're very fortunate because we're worshiping Lord Chaitanya. Kita juga sangat beruntung karena yang kita puja adalah Sri Chaitanya, who does not take offense so much. Dan beliau Sri Chaitanya tidak mempertimbangkan kesalahan-kesalahan kita. As long as we're trying to not be offensive. Selama kita berusaha untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan itu. If we're thinking, well, it's all right. Kalau kita menganggap, oh kalau begitu ya gampang saja. Hawaii is a very interesting place. Hawaii tempat yang unik bagi para penyembah. Prabhupada installed the Panchatattva. That was the first time. Srila Prabhupada menyetanakan Arca Panchatattva di sana, itu mungkin yang pertama beliau menyetanakan Panchatattva. He said no more Radha and Krishna at that time because I see too much offense. Beliau waktu itu mengatakan tidak lagi akan menyetanakan Radha dan Krishna karena melihat banyak murid beliau masih melakukan kesalahan-kesalahan. So, that was a brilliant move on Prabhupada. Jadi itu suatu tindakan yang cemerlang sekali, yang brilian dari sisi Srila Prabhupada. Because the devotees, many offensive things happened, but still everything carries on because Panchatattva was very useful. Sebab pada masa itu banyak hal-hal yang aneh-aneh sudah berlangsung begitu, tapi semua kita masih terus bisa melakukan karena karunia Panchatattva. We can't be careless. Tapi tetap saja kita tidak boleh lalai begitu atau seenaknya kemudian memanfaatkan keadaan itu. I won't even repeat some of the things devotees have said. Yeah, it's Panchatattva, it doesn't matter. That's very offensive. Ya, kadang bahkan ada penyembah yang berkata begitu, ya Panchatattva tidak memandang kesalahan-kesalahan. Jadi kita tidak boleh bersikap But seperti if we're itu. just trying to be good, then Lord Chaitanya accepts it. Just chanting, we'll keep chanting. Tapi kalau kita memang benar berusaha untuk memperbaiki diri menjadi baik begitu, maka So when Chaitanya akan membantu kita. we do the yagya, we chant all these parampara prayers, starting with the spiritual master and all the way back to Krishna. Ketika yagya berlangsung itu kita ucapkan juga doa-doa persembahan kepada parampara itu, dan diawali dengan guru kerohanian kita, kemudian pada Acharya dan sampai kepada Krishna. Because we're getting connected with this amazing line of parampara with Narada Muni and Vyasadeva. Itu mempermaklumkan bahwa kita telah terhubung dengan garis perguruan yang luar biasa ini. Jadi ada Narada Muni, Madhvacharya di sana dalam garis perguruan yang sangat luar biasa. Enter such a family. Dan kita sudah masuk ke tengah keluarga besar itu dan masuk dalam keluarga para Goswami. And we're connected, and as long as we remember that I'm a servant, then they're behind us, helping us. Kita sudah terhubung dengan seluruh garis perguruan itu. Selama kita terus bersikap tunduk hati, maka beliau-beliau itu, para acarya itu ada di belakang kita.
And this is very great mercy of the Lord. Ini karunia yang luar biasa sekali dari Sri Krishna. Lord Chaitanya is especially merciful, and Nityananda is more merciful. Khususnya Sri Chaitanya itu sangat penuh karunia, tapi Sri Nityananda lebih berkarunia lagi. So we take advantage of that by taking advantage of the process of seriously chanting the holy name. Kita mengambil manfaat dari hal itu dengan cara melaksanakan proses kesadaran Krishna ini dengan sebaik-baiknya. And thinking, how can we get more people to chant? Dan selanjutnya berpikir bagaimana caranya untuk bisa melibatkan lebih banyak orang mendapatkan karunia ini. Everybody has different ideas how to do that. That's okay, let them do it. Di setiap penyembah itu punya gagasan atau pemikiran yang berbeda-beda, jadi mereka bisa melakukannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. See that, Krishna is so he gives everybody different abilities and different, because there's so many. That's why there's so many different religions. Because there's so many different kinds of people. Krishna telah memberikan berbagai bakat atau kemampuan yang berbeda-beda. Itulah sebabnya juga ada banyak jenis agama begitu, karena ada begitu banyak jenis manusia. So we have, the holy name of Krishna. We have the Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, especially Chaitanya Charitamrita. Kita sudah punya nama suci Krishna, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, dan khususnya juga kita sudah punya Chaitanya Charitamrita. Because Lord Chaitanya is a living Bhagavatam. Sebab Sri Chaitanya adalah sosok Bhagavata yang hidup, sosok Bhagavata. And he's always preaching from Srimad Bhagavatam. Sri Chaitanya selalu mengajarkan dengan mengutip dari Srimad Bhagavatam. And so we're coming up towards the 7th canto, the way to 10th canto is very big. Kita nanti akan sampai pada Srimad Bhagavatam terjemahannya pada skanda 10 dan 11. If you read the Nectar Devotion, please read it. Everybody should. Mohon semua penyembah membaca Lautan Talk Manisnya about it. Rasa Bakti. There's many quotes from the 11th canto. Di sana akan banyak kita temukan kutipan dari skanda 11 Srimad Bhagavatam. Remember when I first read that, like I said, it's one of the first books, and I was thinking, boy, I want to read this 11th canto. Ketika awal-awal Guru Maharaj membaca Lautan Manisya Rasa Bakti, jadi itu termasuk buku awal yang tersedia. Jadi beliau kemudian berpikir, saya ingin segera membaca Srimad Bhagavatam skanda 11 karena begitu banyak kutipannya. It was a long time before we got to 11th canto. Kemudian masih lama setelah itu baru punya terjemahan skanda 11. Then I was thinking, where did Prabhupada get so many amazing examples of everything? Where is he getting all this? Kemudian Guru Maharaj berpikir dari mana Srila Prabhupada mendapatkan segala contoh kutipan itu yang luar biasa sekali. But then as we got more and more Bhagavatam, he said everything was coming from the Bhagavatam. Tapi seiring kemudian Bhagavatam diterjemahkan dan seluruhnya begitu akhirnya terungkap bahwa segalanya itu berasal dari Srimad Bhagavatam So sendiri. if we just keep connected like that, we connected to Prabhupada, and that's what we're trying to do is connect everybody to Prabhupada, to Jadi selama kita Sridas Babaji, Bhaktisiddhanta, terus menjalankan proses ini, kita terhubung dengan Srila Prabhupada dan kita juga ingin mengajak orang-orang terhubung dengan garis perguruan yang luar biasa ini, dengan Bhaktisiddhanta Saraswati, Bhakti Sora. So we ask everybody, what are the 4 Vedic principles? It's not like a quiz in the school. Oh yeah, I know that. Jadi dalam diksa nanti akan ditanyakan tentang 4 prinsip, tapi ini bukan seperti menjawab kuis begitu bahwa saya tahu jawabannya begitu, bukan sekedar seperti itu. There might be a quiz on like some television show. What are the regulated principles of the Hare Krishna? If somebody can answer, they win $1 million. Mungkin juga nanti suatu saat ada kuis di televisi yang pertanyaannya begitu, ada yang bisa sebutkan 4 prinsipnya Hare Krishna. Mungkin ada yang pesertanya bisa jawab dan dapat hadiah jutaan, tapi bukan itu maknanya. Mereka tidak mengikuti apa yang 4 prinsip itu. There was one of those shows and they asked like, what is the other word in the Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, and then somebody Rama, and then me. Okay.
memang ada acara televisi yang It's famous. kuis begitu, Yeah, but pertanyaannya got seperti around to itu. asking Dalam the ucapan Hari Krishna itu apa berikutnya gitu, dan pesertanya mencet tombol bip gitu, dan Hari Rama, ya benar gitu. But here it means we're promising, okay, I'm going to follow this. Tapi pada saat inisiasi kita menyebutkan 4 prinsip itu artinya kita berjanji, kita mengangkat sumpah. So we have to know what they are. Karena itu kita harus tahu benar masing-masing 4 prinsip. I like to say no recreational sex, just illicit. There's a lot of misunderstanding. It's not just, whenever you feel like having fun. It's for having children. Di Guru Maharaj ingin juga menyampaikan tentang berzinah itu. Jadi bukan sekedar tidak melakukan hubungan suami istri yang tidak sah, tapi melakukan hubungan suami istri yang untuk hanya sekedar bersenang-senang, itu yang Having tidak children is a great dianjurkan. responsibility. Karena hubungan suami istri hanya untuk mendapatkan anak gitu, dan itu artinya tanggung jawab yang besar. Okay, so let's move.